Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Febrianti dari Prodi Manajemen dan NIM saya yaitu 28921503136. Dan dosen pengampu saya yaitu Bapak Joni Tasmanto SOSMM. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah pengantar manajemen. Nah, pengantar manajemen. Manajemen adalah proses merencana, mengorganisasi, mengarahkan, serta mengawasi kegiatan untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Manajemen merupakan ilmu dan seni di mana terdapat 4 fungsi utama dalam manajemen, yaitu perencana atau planning, yang kedua itu mengorganisasian atau organizing, yang ketiga itu pengarahan atau disebut juga equating, dan yang terakhir itu pengawasan atau disebut juga controlling. Lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi. Organisasi bisnis akan berhadapan dengan lingkungannya organisasinya, baik lingkungannya secara langsung mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan organisasi bisnis, maupun lingkungannya secara tak langsung terkait dengan organisasi bisnis. Pada intinya, setiap organisasi atau perusahaan pada akhirnya perlu menyadari bahwa apapun yang dilakukannya merupakan reaksi atas tuntunan dari lingkungan atau juga sebaliknya merupakan upaya untuk mempengaruhi lingkungannya. Sebagai bagian dari lingkungan masyarakat, maka organisasi bisnis perlu memiliki tanggung jawab bahwa kegiatan yang dilakukannya membawa ke arah perbaikan lingkungan masyarakat pada umumnya, dan bukan sebaliknya. Sebagai bagian dari lingkungan masyarakat, maka organisasi bisnis perlu memiliki tanggung jawab bahwa kegiatan yang dilakukan membawa ke arah perbaikan lingkungan masyarakat pada umumnya dan bukan sebaliknya. Mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan. Perkembangan dunia bisnis di masa yang akan datang akan berhadapan dengan masyarakat yang semakin peka terhadap lingkungannya, sekaligus segala bentuk aktivitas yang dilakukan perusahaan terdapat lingkungannya. Oleh karena itu, perusahaan akan berhadapan dengan tuntunan yang lebih besar dari sisi tanggung jawab sosial seiring dengan semakin besarnya kesadaran masyarakat dan lingkungannya akan beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Kreitner atau 1992, yaitu yang pertama itu strategi reaktif, yang kedua itu defensi, yang ketiga itu proaktif, dan yang terakhir itu akomodatif. Strategi reaktif atau disebut juga reactive social media responsibility strategy. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah citra perusahaan yang baik, pendekatan yang ramah lingkungan, atau bertanggung jawab secara sosial memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan reputasi dan citra perusahaan mereka. Keunggulannya kompetitif. 2. Pandangan ini tentunya bukan tanpa alasan, karena pada dasarnya tanggung jawab sosial akan memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi semua pihak yang di dalam hal ini perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Manfaat bagi perusahaan. Dimensi etika dalam manajemen. Etika adalah pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah atau grieving. Dan pengertian etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan yang memenuhi kriteria etika. Menurut Kreitner atau 1992 adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang sedikit yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Secara ringkas, menyatakan bahwa etika adalah belief of what is good and what is bad, but keyakinan akan sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Nilai personal sebagai standar etika manajemen itu ada 3. Yang pertama itu nilai atau disebut juga values. Adalah sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Yang kedua itu nilai personal atau personal values. Pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubung dengan segala kegiatan yang dilakukannya.
Yang ketiga itu nilai personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya, yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Dan materi yang terakhir itu isu tentang seputar etika dalam manajemen. Ratner atau 1992 memberikan uraian dari beberapa isu seputar etika di masa kini yang sering kali dihadapi oleh perusahaan antara lain. Yang pertama itu penggunaan obat terlarang, yang kedua itu pencurian oleh karyawan, yang ketiga itu penyelewengan keuangan, yang keempat itu konflik kepentingan, yang kelima itu penyalahgunaan informasi rahasia, yang keenam itu penyalahgunaan aset perusahaan, yang ketujuh itu persaingan yang tidak sehat, dan yang terakhir itu penyuapan kepada pemegang kebijakan. Terima kasih.